Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wa ala Muhammad. Teman-teman semua, jadi gini, pada saat saya ngomongin tentang rahasia di balik para Pandawa, saya pernah janji suatu saat akan ngomongin Karno alias Suryatmojo. Supaya janji saya lunas, maka sekarang saya akan ngomongin Karno. Simak terus coy. Karno ini anak Dewi Kunti, Pak. Tapi bukan dari benih Pandu dia, melainkan dari Buyatara Surya. Jadi ceritanya Dewi Kunti ini kan berguru ke Resi Druwoso. Dan mungkin karena minat belajarnya cakep, nilainya bagus, akhirnya Dewi Kunti dikasih sebuah ilmu pemanggil para dewa, namanya Ajian Paweling. Saya itu nggak ngerti, Pak, dalam rangka apa waktu itu Dewi Kunti manggil dewa. Akhirnya yang turun Batara Surya. Dan saya lebih nggak ngerti lagi, kok bisa-bisanya saat Dewi Kunti ketemu dengan Batara Surya terjadi hubungan tidak senonoh, Pak. Hamillah Dewi Kunti. Sebagai remaja baik-baik, keturunan terhormat, kemudian hamil di luar nikah. Apa kata netizen yang mulia, Pak? Bisa viral nanti. Apalagi Dewi Kunti ngeri ngebayangin kalau malam pertama dengan suaminya tiba-tiba dia udah nggak perawan. Repot. Akhirnya Dewi Kunti bersedia hamil, dan bahkan dia mau melahirkan. Tapi dia memohon kepada dewa supaya kalau ngelahirin jangan dari lubang yang itu. Ya lubang yang lain kan masih banyak. Dari mana kayak gitu? Akhirnya bayi itu lahir lewat kuping untuk menjaga keperawanan Dewi Kunti tetap lestari. Tapi kan masalah nggak selesai di situ, Pak. Kalau nanti ada orang nanya gimana, Mbak Kunti, itu bayi bapaknya mana? Kok nggak pulang-pulang? Mau jawab apa coba? Jadi TKI ke Arab? Ya kan nggak mungkin, coy. Dalam kebimbangan yang luar biasa itu, Dewi Kunti akhirnya mengintirkan bayi itu. Menghanyutkan bayi itu di sungai dalam sebuah kotak kayu. Pada saat itu ada seorang kusir yang sedang mengajak kudanya minum di sungai. Dia melihat ada kotak kayu terapung-apung, penasaran dia. Begitu diambil, dibuka, isinya bayi, coy. Bersih, ganteng, putih. Berhubung dia udah lama nggak punya anak, akhirnya bayi itu dibawa pulang. Kemudian diasuh sampai gede. Kusir itu namanya Adiroto. Dan dia adalah kusir pribadinya Prabu Duryudono. Bayi itu kemudian diasuh, disayang-sayang seperti anak sendiri oleh Adiroto dan istrinya Radha. Pada saat remaja, berubahlah bayi itu menjadi remaja yang ganteng, gagah, perkasa, dan punya skill keren dalam urusan panah. Bahkan karena remaja, Pak, dia itu pernah bikin geger para Pandawa. Pada saat dia itu manah, posisi panahnya itu nancep di posisi panah Arjuna nancep, Pak. Geger Pandawa. Ini siapa nih orang songong banget? Begitu dipanggil yang nongol Karno, sekalian aja diadu sama Pendeta Durna. Pada saat ujian adu tanding inilah skill Karno dilirik oleh Prabu Duryudono, yang akhirnya Prabu Duryudono jatuh cinta sama Karno. Dan bahkan diberi wilayah kekuasaan untuk dikelola dengan baik dan benar. Penunjukan langsung, Pak, tanpa pilkada, coy. Karno kemudian jadi seorang adipati. Ya katakanlah setingkat raja. Saat Karno sudah menjadi seorang raja, dia kemudian pulang kampung. Niatnya sih untuk ngajak ayah ibunya tinggal di istana. Bu, ayo tinggal di istana. Di sana serba cukup, wifi lancar. Nggak kayak di sini, Bu, di kampung semua serba repot. Tapi kedua orang tuanya nggak mau. Begitu didesak-desak, akhirnya Adiroto bersedia mengungkapkan yang sesungguhnya. Bahwa dia selama ini hanya ngasuh. Karena bukan anak kandungnya. Ambiar, Pak, tiga-tiganya, Pak. Tangis-tangisan, Pak. Dan kebetulan saya sedikit pernah merasakan apa yang dirasain Adiroto waktu itu, Pak. Karena kebetulan saya yang mainin Adiroto di pertunjukan teater Tetas berjudul Adipati Karna, ditulis oleh almarhum AGS Arya Dipayana. Terus bagaimana dengan istri saya, Radha? Tangis-tangisan juga, Pak, sesenggukan. Kalau nggak percaya, tanya sahabat baik saya, Miantiara. Dia yang mainin Radha. Begitupun Karno, ambiar juga, Pak. Yang mainin teman saya tuh, Jordi Pranata. Tangis-tangisan kita, Pak. Kemudian berpisahlah Adiroto dengan Karno. Karno kemudian menjadi seorang raja yang keren, yang bijaksana, dan menjadi balakorawa yang keren. Tapi di balik nama besar Karno, Pak, saya menduga di sana ada getir. Bagaimanapun ya Karno, menurut saya nih, Karno tidak bisa menyebut dirinya seorang satria, Pak.
Karena setahu dia diasuh dan hidup bersama kusir rakyat jelata. Karno juga nggak bisa menyebut dirinya ksatria dengan sepenuhnya meskipun dia diangkat sebagai raja oleh Duryudono. Karena dia hanya anak kusir. Dia juga nggak bisa menyebut dirinya punya darah istimewa mentang-mentang dilahirkan oleh Kunti. Dan Kunti adalah anak dari Prabu Kuntiboja. Sebab pada saat lahir Karno sudah dianggap hilang oleh ibunya. Jangan-jangan Karno juga ragu, Pak. Pantaskah cinta seorang Surtikanti, istrinya yang cantik jelita, dialamatkan kepada dia, laki-laki yang gak jelas asal-usulnya? Bahkan pertemuan dengan Dewi Kunti menjelang Baratayuda, itu juga bukan pertemuan yang haru biru, coy. Itu pertemuan yang campur aduk. Karno memendam merindu dan dendam kepada ibunya Kunti, sedangkan Kunti memendam rasa penyesalan gak berkesudahan kepada Karno. Repot semua, Pak. Runyam. Karno ini akhirnya mati di perang Baratayuda di tangan adiknya sendiri Arjuna. Beberapa saat setelah dia membunuh keponakannya sendiri Ghatotkacca. Sekarang bayangin, coy, apa yang ada dalam pikiran Karna beberapa saat menjelang dia mati. Kesengsaraan, Pak. Nelangsa. Itu kenapa coba? Karena ibunya hamil di luar nikah dan gak mau tanggung jawab.